Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Restia, NIM E100-200-214. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi geografi ekonomi pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai lokasi industri. Teori lokasi berasal dari Jerman, dimulai sejak abad ke-19 yang merupakan salah satu pilar geografi ekonomi. Teori lokasi didasarkan pada asumsi yang ketat, dan karena itu tidak realistis, banyak model lokasi awal semakin diabaikan. Kemudian sewa lokasi dan distribusi penggunaan lahan. Teori lokasi industri mengacu pada prinsip-prinsip yang diartikulasikan oleh Van Denen yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian yang menunjukkan bahwa variasi penggunaan lahan dapat dijelaskan dengan jarak dari pasar. Model tersebut mengasumsikan bahwa ada negara bagian yang terisolasi dengan satu pusat kota atau pasar yang dikelilingi oleh lahan pertanian di dataran yang seragam. Kedua, petani adalah pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Ketiga, biaya transportasi sebanding dengan jarak. Kemudian teori lokasi industri klasik. Alfred Weber dikenal dalam geografi ekonomi sebagai bapak teori lokasi industri umum. Alfred Weber memulai tradisi yang dikenal sebagai teori lokasi dengan biaya terendah karena modelnya bertujuan mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Karyanya tetap penting karena banyak prinsip teori lokasinya sebagian besar masih dipegang sampai sekarang dan menjelaskan secara luas mengapa perusahaan menempatkan operasi mereka di tempat yang mereka lakukan. Model lokasi industri Weber mengandaikan pabrik manufaktur berada di suatu tempat antara lokasi bahan baku R dan pasar M. Model memperhitungkan upah dan biaya transportasi bahan mentah ke pabrik dan produk jadi ke pasar. Ide-ide Van Denen dan Weber diperluas oleh August Loos yang menyatukan prinsip-prinsip dasar mereka dan juga menggunakan karya Christaller. Loos mendefinisikan lokasi optimal sebagai titik di mana perbedaan antara total pendapatan dan total biaya adalah yang terbesar, sementara pada saat yang sama setiap produsen memaksimalkan area pasar yang diletakkan dalam serangkaian segi enam seperti teori tempat sentral Christaller 1933. Bagi Loos, kota bukanlah pasar di mana ekonomi aglomerasi dinamis bekerja, tetapi pemaksaan super dari beberapa area pasar. Loos dengan demikian mengembangkan model yang lebih komprehensif untuk lokasi industri, model yang mengakui permintaan atau harga dan fluktuasi biaya dan yang mampu memperhitungkan strategi lokasi sektor retail. Kemudian ilmu regional dan kuantitatif revolusi. Walter Isard yang dikenal sebagai bapak ilmu regional adalah pendiri dari sumber inspirasi utama bagi asosiasi ilmu regional. Isard 1956 berusaha memperluas teori ekonomi ruang dengan memasukkan proses dinamis peringkat dan dengan mempertimbangkan elastisitas spasial. Teori lokasi dalam bentuknya yang paling kuantitatif berkembang pesat pada 1950 dan 1960 selama revolusi kuantitatif yang melanda di kedua sisi Atlantik dan dipimpin oleh William Garrison dan Peter Haig. Teori lokasi industri menarik perhatian bidang penelitian operasi yang muncul dan berbagai sarjana bereksperimen dengan model lokasi industri dengan fasilitas tunggal dan banyak fasilitasnya. Kemudian di luar teori lokasi, setidaknya ada 3 perluasan teori lokasi dalam penelitian kontemporer dalam geografi ekonomi. Pertama, di bawah paradigma neoklasik, teori lokasi telah dihidupkan kembali sebagai ekonomi geografis. Kedua, restrukturasi
restrukturisasi ekonomi besar-besaran di tahun 1970 yang paling banyak dialami di Amerika Serikat dan Inggris mendorong minat pada pendekatan struktural untuk studi lokasi. Ketika ahli geografi ekonomi bersama dengan penelitian dari bisnis dan manajemen telah melakukan berbagai penelitian yang berusaha untuk lebih memahami pola investasi asing langsung dan pilihan lokasi perusahaan multinasional. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.